Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat-Mu pagi ini, di mana kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar dan hati yang penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kasih karunia. Firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia adalah pemberian Allah kepada kita dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia Tuhan ditunjukkan dengan menyelamatkan kita dari belenggu dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita hidup di dalam kasih karunia, artinya kita hidup dalam perlakuan istimewa dari Tuhan dan hidup di dalam janji Tuhan. Saudaraku, meski kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan berarti kita hidup sekendak hati. Di dalam kasih karunia Tuhan memberikan peringatan-peringatan melalui firman-Nya. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Jika kita melanggar, kita pun dapat kehilangan kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ingat selalu kebaikan Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sepanjang hidup kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Saudaraku, oleh karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang kita terima. Kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dilimpahkannya kepada kita semua. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, dan ajar kami Tuhan untuk menghargai dan memelihara kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu
sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.